Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutamanya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua masih bisa berjumpa dalam rangka thalabul ilmi. Shalawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah orang yang beruntung dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita akan membahas materi tentang ibadah haji. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu: pertama, ada pengertian dan dasar hukum haji, syarat haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji, dan larangan haji. Nah, kita masuk dalam pengertian dan dasar hukum haji. Haji menurut bahasa yaitu sengaja berkunjung, sedangkan menurut istilah yaitu sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah pada waktu tertentu dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, melakukan haji ini bukan hanya sekedar berkunjung ke Baitullah, tetapi harus untuk melakukan ibadah, ada waktu, ada syarat, dan ada rukunnya tersendiri. Nah, dasar hukum haji terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Selanjutnya ada hukum haji. Hukum ibadah haji menurut ijma ulama yaitu fardu ain. Wajibnya di sini adalah bagi yang sudah mampu. Nah, fardu ain ya. Jadi bagi orang yang sudah mampu. Mampu dalam hal apa? Mampu dalam hal ekonomi, mampu dalam hal fisik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada syarat haji. Di sini terdapat 5 syarat-syarat haji. Yang pertama, tentulah harus beragama Islam, seorang muslim atau muslimah yang beragama Islam. Yang kedua, balik, sudah mencapai masa dewasa dengan ciri mimpi basah untuk pria dan menstruasi untuk wanita. Tetapi bagaimana jika ada anak yang belum balik, terus dia mengerjakan ibadah haji? Nah, ibadah haji itu tidaklah wajib bagi anak kecil yang belum balik. Kenapa tidak wajib? Karena apabila kita merujuk pada fikih dan melihat dalam segi realitas yang ada, seperti contohnya kejadian kecelakaan pada jamaah haji dewasa maupun lansia, sehingga entah mereka terinjak-injak atau terdesak-desak sampai menimbulkan kematian. Nah, sehingga pelaksanaan haji ini oleh anak kecil terlalu besar resikonya dan mereka terlalu rentan terkena musibah karena pertahanan mereka yang berbeda dibanding orang dewasa. Selanjutnya, syarat yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Dia berakal sehat, tidak gila, dan sebagainya. Syarat yang keempat ada mampu secara maliyah dan tidak memiliki kewajiban yang lain atau hutang. Yang dimaksud mampu secara maliyah di sini yaitu dia mampu dalam hal pengetahuan
ibadah hajinya. Nah, pengetahuan ibadah haji ini bisa didapat oleh calon jamaah haji pada saat ketika pelatihan manasik haji. Dan yang terakhir di sini ada merdeka, bukan seorang budak atau hamba sahaya dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Selanjutnya masuk pada rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan lisan, hati, atau badan yang harus dilakukan seseorang yang sedang melakukan ibadah haji, dan juga tidak bisa diganti dengan yang lain atau dia harus membayar denda. Di sini ada beberapa rukun haji. Yang pertama, ihram, yaitu berniat akan melakukan haji dengan mengenakan kain ihram atau kain putih yang tidak berjahit. Selanjutnya ada wukuf, yaitu hadir di padang Arafah mulai matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, selanjutnya ada tawaf ifadah, yaitu mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ada tahalul, yaitu mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut, dan yang terakhir di sini tertib. Dimaksudkan tertib di sini yaitu mengerjakan semua rukun haji harus dengan secara berurutan. Selanjutnya kita masuk pada wajib haji. Yang dimaksud dengan wajib haji adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan jika ditinggalkan harus membayar denda atau dam. Nah, di sini ada beberapa wajib haji. Yang pertama yaitu ihram dari miqat, mabit di Musdalifah, zumroh Aqobah, zumroh di Mina, mabit di Mina, dan meninggalkan larangan-larangan haji. Nah, 6 ini termasuk dari wajib haji. Kita masuk pada sunnah haji. Yang pertama yaitu mandi ketika akan ihram. Jadi apabila kita akan melakukan ihram, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu, lalu menggunakan minyak wangi bagi pria. Selanjutnya melakukan haji ifrad, yaitu proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umroh. Jadi yang dimaksud haji ifrad itu yaitu seseorang melakukan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh. Sunnah yang selanjutnya yaitu membaca kalimat talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selanjutnya yaitu membaca doa setelah talbiyah. Disunahkan membaca doa-doa setelah membaca bacaan talbiyah. Sunnah selanjutnya yaitu minum air zam-zam. Nah, air zam-zam ini terdapat sudah disediakan dan terdapat di sekitaran Masjidil Haram. Sholat 2 rakaat setelah tawaf, memperbanyak bacaan zikir, dan yang terakhir yaitu melakukan tawaf kudum, yaitu tawaf ketika masuk di Masjidil Haram. Poin yang terakhir mengenai haji yaitu ada larangan haji. Larangan haji yang pertama yaitu memakai kain yang berjahit bagi pria. Nah, ini terkhusus bagi pria ya, tidak boleh memakai kain yang berjahit. Selanjutnya, membunuh atau berburu hewan darat, berhubungan suami istri atau jima, dan yang terakhir yaitu mengucapkan kata-kata kotor. 4 ini termasuk dalam larangan-larangan haji, yaitu hal-hal yang tidak boleh dikerjakan pada saat ketika melakukan ibadah haji. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ibadah haji. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kita diberikan umur panjang dan diberikan kesehatan, insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.